Eh, ini maksudku gimana? Bahkan kamu baru setelah selesai permasalahan itu belum ada. Kenapa kamu kemarin buat rusuh? Memang sengaja saya buat rusuh di sini. Sementara permasalahan antara aku dan kau itu belum ada. Jin setan iblis demit datanglah. Jin setan iblis demit datanglah. Jin setan iblis demit datanglah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasba'lana yawma zihan. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa'lana yawma zihan. Ya nafsati bibilikon, ya ainu qari ayuna azazamanul Mustafa anwaruhu lahat lana. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa'lana yawma zihan. Ya nafsati bibilikon, ya ainu qari ayuna azazamanul Mustafa anwaruhu lahat lana. Ya nafsati bibilikon, ya ainu qari ayuna
المصطفى أنواره لعلنا صلوا عليه صلوا عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da amma ba'd. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita semua kesehatan, keselamatan, kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua, bagi kalian semua, masih bisa beraktivitas, berkumpul, bertemu dengan saudara, keluarga kalian semua, dan kita semua masih bisa tetap beribadah kepada Allah dengan istiqomah. Salawat serta salam mari sama-sama kita hadiahkan ke hadapan junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat, insyaallah pula kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Maaf ya para sahabat ya, mungkin ucapan saya rada terpatah-patah ataupun kurang bagus. Saya minta maaf, mungkin saya terhanyut dengan situasi saat ini. Situasi yang menimpa Mas Ri, anak saya. Jadi sebenarnya manusia itu diciptakan oleh Allah itu tiada daya dan upaya, semata-mata hanya karena pertolongan dari Allah. Sifat yang sering kita lakukan, yang lupa kita, sering sekali mungkin sampai kita lupa dan lalai, yaitu rasa keakuan itu. Kita merasa semuanya seakan-akan kita merasa bisa, kita merasa mampu, kita merasa bisa segalanya. Tapi di saat kita tidak bisa melakukan hal yang kita inginkan, yang sebenarnya yang kita mau, yang kita inginkan, di saat itulah jatuhnya mental manusia. Manusia tetap manusiawi yang memiliki mental. Di saat segala sesuatunya yang dia hadapi itu, dia tidak mampu untuk menyelesaikannya. Baik itu masalah pribadi, masalah keluarga, dan lain-lain itu, dia tidak mampu. Maka di saat itulah timbulnya down, rasa percaya diri itu hilang. Saya pribadi bersama dari tim, jadi saya mengatakan gimana ya, saya merasakan hilangnya kepercayaan diri itu. Yang mana kepercayaan diri itu saya ciptakan, saya kerjakan, dan saya memenuhi hasil yang lumayan. Dan di saat ini saya menghadapi suatu permasalahan yang dikatakan permasalahan ini bukan kecil, tapi saya tidak mampu. Bukan saya tidak mampu, karena apa yang saya lakukan ke depannya nanti itu akan berdampak atau tidak, yang saya pikirkan itu akan berdampak. Jadi namanya manusia hidup itu perlu itu adanya pegangan hidup. Pegangan hidup itu kalau orang Jawa bilang itu namanya ageman, atau pegangan itu namanya ageman. Yang mana ageman itu untuk menciptakan diri kita, karakter kita, motivasi dari diri kita, sugesti dalam pikiran kita itu akan merasa mampu. Ya Allah, dengan wasilah, dengan sarana ini, ya Allah, mudahkanlah hajat dan niatku untuk menyelesaikan permasalahan yang kuhadapi sekarang. Wasilahnya apa? Itu tergantung dari masing-masing. Kalau kita meyakini dan meyakini hal sesuatu, benda
Dengan melalui wasilah apapun kita yakin, maka dia akan bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Contohnya seperti ini, contoh kecil dari saya. Seseorang itu akan menggunakan sarana dan wasilah air putih. Air putih itu apa? Untuk proses pembersihan diri, proses pengobatan, pengangkatan penyakit. Kalau secara logika manusia itu tidak hal yang tidak mungkin. Tapi ada kenyataannya, orang sering melakukan seperti itu. Kenapa? Itu ada keyakinan mereka. Setiap apapun yang kita yakini dengan niat, ya Allah, dengan wasilah ini Allah angkatlah seluruh penyakitku. Maka apa yang ia makan, apa yang ia minum akan menjadi obat. Intinya kita yakin pasti Allah akan membantu. Jangan cerita kalau kepada Allah itu jangan mudah-mudahan. Contoh kecil, para sahabat, para sedulur itu meminta kepada orang lain. Di saat kita meminta itu kita harus belas kasihan. Minta welasnya. Diri kita itu jatuhkan sejatuh-jatuhnya. Minta welas kasihnya. Setelah kita sudah jatuhkan diri kita sejatuh-jatuhnya, kita naikkan yang kita minta. Contohnya seperti ini. Ya Allah, berikanlah kepadaku ya Allah kemudahan. Karena diriku ini sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan ini ya Allah. Berikanlah penyelesaian ini kepadaku ya Allah. Setelah itu, kita jadikan Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pasti Kau akan menolongku ya Allah dengan wasilah yang ada padaku ya Allah. Contoh seperti ini. Kita menggunakan wasilah liontin itu untuk penyelesaian diri kita. Penyelesaian dari hal apapun. Yang pertama, permasalahan kesehatan. Apakah bisa? Insya Allah kalau kita yakin, ahlul yakin itu ada, maka wasilah yang kita pegang itu akan menjadi obat dan sarana penyelesaiannya. Intinya tetap yakin sama Allah. Ini hanya sekedar wasilah. Jadi cara penggunaannya bagaimana? Kalau tentang usul pengobatan atau kesehatan, mudah dan gampang sekali.
Dan saya sendiri di sini tidak bisa mencari keberadaan di mana tempatnya. Berarti ini adalah semua permainanmu. Pantas kekuatanmu melebihi dari logikamu sendiri. Saya tahu kekuatanmu itu melebihi, dan saya akan tahu di mana letak kekuatanmu itu. Suatu saat saya akan mengetahuinya. Tidak akan bisa. Maka manusia hidup di dunia ini itu pasti akan ada di mana dia akan hancur. Makanya selagi kamu di atas, kamu jangan sombong. Pak iblis kan sombong. Memang benar, ucapanmu benar, dan jawabanmu sangat benar sekali. Iblis memiliki sifat. Kalau dikatakan pintar, iblis juga pintar. Sakti, dia juga sakti. Tapi satu kesombongan dia. Kesalahan itu sombong. Seperti kau. Sombong kau, berarti kau iblis. Manusia berarti iblis, yang kau orangnya. Kalau udah tahu tuh udah. Jadi kau kemari ini, datang kemari ini, tujuan apa? Itu aja yang ditanya. Yang sengaja aku baru sudah di sini. Jangankan kamu berusaha di sini, untuk masuk kemari, kamu harus permisi dulu. Apa itu permisi? Itulah namanya adab. Kekuatan tidak ada artinya kalau kau nggak punya adab. Apa itu adab? Sopan santun yang menghadapi. Ya, harus sopan santun kepada siapa? Itu namanya adab. Tidak pernah. Menghargai orang lain. Belajar itu. Namanya kau iblis. Kau gak akan tahu apa itu adab dan apa itu sopan santun, karena kau ada iblis. Manusia wujud manusia, tapi hatimu iblis. Kau tidak peduli dengan orang lain. Yang kau pedulikan hanya pribadimu sendiri. Suatu saat kami seperti apa yang masih sekarang ini. Tahu dari mereka anak yang belajar di sini, mereka kehilangan. Tapi kau pernah nggak mengalami hal yang seperti ini? Kau pernah peduli nggak? Tidak pernah. Itulah seperti apa sifat dan perilaku. Kau hanya mengandalkan kekuatan dan keilmuan wajah yang kau capai dengan iblis itu. Apalagi yang mau kau capai lagi? Kau memang hanya diam. Kau jangan coba-coba. Kalau kau berani, silakan lepas pusaka. Bismillah. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya Allah, dengan wasilah dan sarana yang tinggi, sekarang ya Allah, hancurkanlah kezaliman ini ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka Lepas ganti dulu. setelah aku lepas dari ini, kamu akan bebas leluasa untuk melakukan apapun yang kau inginkan. Tapi saya bukan orang bodoh. Saya akan tetap menggunakan sarana dan wasilah di onti ini. Ingat si Pangkar. Ingat kau Pangkar. Aku tidak akan pernah melepaskan onti ini. Karena apa? Karena aku tahu sifat licikmu. Kau datang kemari hanya buat onar, dan kau datang kemari hanya ingin mengacaukan situasi yang ada di sini. Tapi aku tidak bodoh, Pangkar. Aku juga punya pemikiran bagaimana untuk menyelamatkan anak-anak ini. Mereka hanya di sini hanya belajar, mereka nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Jadi jangan pernah kau sekali-sekali kau campurkan mereka. Satu persatu bakal praktek semua. Kalau kau sekali-sekali kau campurkan mereka, maka akan pastikan aku pribadi akan menantangmu. Duel
Dendammu sangat pedih, keluarga Sirih. Satu persatu bakal ngerasain semua. Dendamku lebih dalam tentang apa yang kau lakukan sama Mas sekarang ini. Apa yang bisa kau lakukan? Apa yang saya bisa lakukan? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Allah sallallahu. Salam qawlan min rabbir rahim. Salam qawlan min rabbir. Salam qawlan min rabbir. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillah. Silakan kau ambil. Silakan. Kau serang aku terserah. Lepaskan nyantin itu. Silakan. Allah. Kau tidak. Silakan kalau kau ingin. Beraninya menggunakan liontin. Nah, kau tidak akan menyerahku terus. Silakan serang. Pasrah kalau kau belum menyerahku, silakan pasrah. Silakan pasrah. Pasrah. Tidak bisa menembus liontin. Jin setan iblis. Jin setan iblis. Jin setan iblis. Jin setan iblis datang. 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 Jin setan iblis demit datanglah. Jin setan iblis demit datanglah.
Silakan Ustaz. Bagaimana Bangka? Tunggu ya. Aku akan kembali. Karena kau berani cuma menggunakan liontin itu. Aku akan kembali. Akan lo dan akan ada perhitungan untukmu. Makanya ya para sahabat ya, ini sekedar masukan untuk kalian semua. Masukan untuk kalian semua ya. Hargai apapun yang kita miliki, maka dia akan menghormati dan menghargai serta menjaga kita. Tapi kalau tidak, kita menghargai sedikit hal-hal yang kita miliki sebagai wasilah, maka dia tidak akan menghargai dan tidak ada apa-apanya. Jadi bagi kalian yang ingin memiliki liontin Sekar Anjani, silakan hubungi nomor admin 0813 9772 3334. Saya ulangi 0813 9772 3334. Sekali lagi 0813 9772 3334. Bagaimana cara penggunaannya? Kalau dia untuk menghadapi orang lain, untuk menghadapi bos, siapapun yang merasa kita hati kita tertekan atau kita bermasalah karena kesalahan, caranya mudah, cukup diletakkan di atas saku, letakkan. Tapi sebelumnya hendaknya dia tetap kita hormati dengan cara bagaimana, berilah dia yang sewajarnya, contoh minyak biar wangi, biar awet. Karena benda apapun, siapapun, energi apapun, dia akan suka yang namanya wangi. Jadi hendaknya perlu menggunakan wewangian. Apa wewangiannya? Langsung hubungi nomor admin. Admin akan menjelaskan apa yang perlu kalian lakukan. Kalau kalian ingin disegani orang juga sama, cukup letakkan di atas saku dengan menggunakan yang saya katakan tadi. Dan ingat, yang coba kalau kalian sudah pesan cara menggunakannya, putar lagi video ini, itu ada awalnya bagaimana caranya. Dan setelah ini jangan letakkan di tempat yang sembarangan. Ini kalau kita letakkan di tempat yang sembarangan, maka dia bermanfaatnya itu seperti apa ya, bertolak belakang. Jangan maunya kita di saat kita butuh saja, tapi seharusnya kita tetap menghargai dan menghormati apa yang ada di liontin ini, bukan mempercayai. Karena apa? Setiap benda apapun itu akan memiliki ruh. Jadi bagi kalian semua, buruan pesan liontin Sekar Anjani. Menurut saya melalui wasilah ini, insya Allah permasalahan kalian hadapi bisa selesai. Mudah-mudahan. Caranya bagaimana? Ya dari diri kita sendiri. Ini untuk menimbulkan keyakinan kita. Karena kita manusia butuh namanya ageman, pegangan. Selain dari kitab suci Al-Quran dan hadis, kita juga butuh wasilah yang lain untuk memperlancar perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Saya tidak akan pernah membuktikan hal-hal apapun, tapi niatkan dalam hati.
Seperti yang saya tadi katakan, apapun daun, kalau Allah mengatakan kun fayakun, maka dia akan bisa jadi obat. Siapa yang membahasnya lagi? Itu kan kun fayakun, semua tergantung dari Allah. Kehebatan apapun itu tidak akan ada artinya kalau tidak ada keyakinan pada diri kita sendiri. Ahlul yakin, 3 hal: keyakinan, sabar, dan ikhlas. Keyakinan apa yang kita yakini, untuk keberhasilan itu kita harus yakin. Sabar, apapun yang diberikan Allah, baik itu ujian apapun, itu kita harus sabar. Ikhlas, menerimanya dengan ikhlas, dengan istiqomah, ikhlas kita menerimanya. Makanya seperti saya tadi katakan, apabila kita melalui wasilah apapun, kita minta sama Allah, jadikan diri kita sejatuh-jatuhnya. Dan Allah kita naikkan, ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pasti Engkau akan memberi, ya Allah. Dan jatuhkan diri kita melalui apa? Hamba. Kita tetap menghamba kepada Allah. Apabila kita minta terus, insya Allah Allah akan memberikannya. Tapi jangan cuma sekali. Di saat kita susah, ingat, ya Allah, kok aku susah. Baru ingat, begitu kita senang lali. Ya gimana? Kita minta cuma sekali, seolah-olah main-main bercanda. Contohnya bagi kalian, anak kalian minta uang, Pak, aku minta duit untuk beli ini. Udah, sekali aja. Nggak direspon, coba besok minta lagi. Insya Allah 3-4 kali, maka orang tua akan merespon. Begitu juga Allah. Allah semua sayang kepada umatnya. Allah semua cinta kepada umatnya. Hanya saja bagaimana kita menyikapinya. Jadi para sahabat, para saudaraku semua dimanapun kalian berada, kali ini bagi kalian yang ingin memaharkan Liontin Sekar Anjani, silakan langsung hubungi nomor admin yang saya sebutkan tadi. Untuk penjelasannya itu langsung tanyakan kepada admin. Dan bagi siapa yang memaharkan Liontin ini, itu akan ada diijazakan amalannya. Dan di sebelum amalan itu ada yang namanya tawasul. Itulah kebutuhan tawasul agar tidak terputus secara batinnya. Jadi bagi kalian yang ingin memaharkan Liontin Sekar Anjani, langsung saja hubungi nomor admin. Dan stok kali ini terbatas, ya, terbatas sekali. Jadi bagi kalian, monggo silakan hubungi nomor admin. Bila perlu sekarang ini, langsung kalian hubungi nomor admin. Jadi untuk sementara ini saya akan melihat anak-anak yang lagi belajar karena di hari Minggu. Jadi mereka, kenapa saya harus melihat anak itu? Biar hati mereka tidak terfokus dengan hal-hal yang dihadapi Mas Re. Jadi saya sebagai penggantinya untuk mereka itu mau belajar. Sekali lagi saya katakan, bagi kalian yang ingin memaharkan Liontin Sekar Anjani, langsung saja hubungi nomor admin. Dan serta kalian itu akan disertai beberapa amalan yang harus kalian amalkan. Untuk apa? Menambah keyakinan, lebih yakin lagi, yakin lagi pada diri kalian semua, pada diri kita semua. Dan sebelum amalan yang ada, itu akan ada namanya tawasul. Jadi silakan langsung hubungi nomor admin. Jadi itu saat ini saya akan melihat, memantau belajar bagi anak-anak itu yang mau belajar, yang sedang belajar di sini, agar mereka itu tidak terfokus dengan Mas Re. Biar antara kami saja yang tahu tentang permasalahan yang dihadapi Mas Re, dan anak-anak itu tidak perlu tahu, karena tugas mereka hanya belajar, dan belajar, agar mereka itu kedepannya bisa lebih baik dan bisa bermanfaat untuk diri mereka, keluarga, dan orang lain dalam hal kebaikan. Jadi untuk para sahabat, para sedulurku semua dimanapun kalian berada, saya akan tetap mengejar si Pangkar untuk pembebasan Mas Re sampai kemanapun dia akan kukejar. Mungkin kalian tahu bagaimana keadaan Mas Re, yang dihadapi Mas Re. Kalau kalian ingin tahu apapun yang dihadapi Mas Re, tonton di video Mas Re sebelumnya. Kalau saya lihat penyiksaannya itu melebihi daripada binatang. Memang hati si Pangkar itu dirasuki oleh iblis, dan saya merasakan dalam tubuhnya itu ada sosok raja iblis. Makanya kekuatan dia itu saya tidak tahu di mana letak kekuatan dia. Tapi saya akan bersama tim akan mencari di mana letak kekuatan dia dan di mana kelemahannya, itu akan saya cari. Dan setelah saya menemukan kelemahannya, maka
habisi dia. Cuman saya tidak tahu kekuatan dia apa. Apakah dia bisa melebihi dari dirinya sendiri atau tidak. Jadi ikuti video-video Masri sebelumnya, karena kalian pasti tahu dan kalian pasti ingin tahu kejadian apa yang dihadapi Masri. Coba lihat di video-video sebelumnya, itu sangat pedih. Kalau saya katakan sangat pedih, dan saya sendiri juga tidak mampu untuk melihatnya. Tapi semua itu akan saya serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan ada penyelesaiannya dan ada diberikan Allah jalan keluar yang terbaik untuk penyelesaian ini. Jadi para sahabat sedulurku semua, dimanapun kalian berada, saya doakan kalian semua tetap sehat, tetap semangat, diberikan umur yang panjang yang berkah barokah, dibukakan pintu rezeki, dimudahkan hajat kalian semua. Dan bagi kalian para subscriber dari Masri yang berada di luar negeri, support Masri. Permasalahan apapun yang kita hadapi, langsung saja hubungi nomor admin yang ada di deskripsi atau yang saya sebutkan tadi. Semua permasalahan pasti akan ada jalan keluarnya. Tetap menggunakan wasilah, tapi jangan lupa satu, jangan lupa bahagia. Jadi untuk itu saya ucapkan ribuan terima kasih, karena hari ini saya akan mengajak melihat mereka, para anak-anak yang lagi belajar, untuk menghibur mereka agar mereka lupa dengan apa yang dihadapi Masri saat ini. Oke, terima kasih, dan saya akhiri dengan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.